Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Elifas Nabil Subakti, NIM 115, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Sebelumnya, apa sih penelitian itu? Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya research. Yang berarti kembali, dan to research yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Selanjutnya, apa sih pengertian penelitian menurut pendapat para ahli? Yang pertama, menurut John tahun 1949, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta yang menghasilkan dalil atau hukum. Selanjutnya, menurut Parson, tahun 1946, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran serta metode berpikir secara kritis atas pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Jadi, dapat kita simpulkan, penelitian ilmiah atau riset dapat diartikan sebagai suatu jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam dengan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan persoalan dan menemukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, tujuan penelitian terbagi atas 3. Yang pertama, penelitian eksploratif, yang mana bertujuan untuk menggali sesuatu hal baru yang belum banyak diketahui halayak sehingga ingin dikaji lebih dalam lagi. Yang kedua, penelitian pengembangan, yang mana bertujuan untuk mengembangkan temuan penelitian sebelumnya. Yang ketiga adalah penelitian verifikasi, bertujuan untuk menguji suatu landasan teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga didapatkan hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berkaitan dengan kegunaannya. Yang pertama itu ada kegunaan ilmiah, yang mana penelitian di sini ditujukan untuk memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Misalnya, memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya, yang kedua yaitu kegunaan praktis. Kegunaan praktis di sini ditujukan untuk penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Misalnya nih, untuk mengatasi persoalan menurunnya kinerja sekolah dan perbaikan sistem pendidikan. Jadi, penelitian ini digunakan untuk tujuan praktis yang berarti untuk mengatasi persoalan menurunnya kinerja sekolah dan perbaikan sistem pendidikan. Jadi, manfaat penelitian ini dapat dibagikan menjadi 2 objek. Yang pertama untuk objek yang kita teliti, dan yang kedua untuk penelitinya atau untuk subjek dari penelitian tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu penelitian kualitatif, yang mana penelitian yang mempunyai sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jadi metode ini menggunakan sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jika kualitatif menggunakan deskriptif dan kuantitatif menggunakan angka-angka dan analisis statistik. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari suatu yang dilakukan secara sengaja oleh penelitinya. Yang keempat, penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian
yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Dan yang terakhir adalah penelitian campuran. Pendekatan penelitian yang mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Jadi dalam penelitian campuran ini, metode yang digunakan adalah campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, apa sih ciri khas penelitian? Yang pertama, peneliti harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Jadi, terdapat batasan masalah dalam penelitian tersebut. Yang kedua, peneliti harus mendukung unsur orisinalitas, yang mana penelitian tersebut data yang digunakan harus benar-benar real ataupun nyata. Yang ketiga, harus berdasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat, harus berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Yang kelima, studi tentang sebab akibat. Jadi di penelitian tersebut terdapat sebab maupun akibat dari suatu masalah tersebut. Yang keenam, menggunakan pengukuran yang akurat, di mana data yang digunakan dalam penelitian tersebut diukur dengan metode yang akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang real atau akurat. Dan yang terakhir, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Jadi teknik tersebut terstruktur dan terdapat pandangan ataupun acuan dalam menyusun penelitian. Selanjutnya, proses penelitian secara umum dibagi menjadi dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Apa sih perbedaannya kalau penelitian kuantitatif? Yang pertama, terdapat rumusan masalah. Yang mana rumusan masalah di sini dicari dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Yang setelah menemukan rumusan masalah, kita dapat menghubungkannya dengan landasan teori yang kita gunakan untuk penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan hipotesis. Jika kita sudah menemukan rumusan masalah dan landasan teori, kita dapat menyusun rumusan hipotesis ataupun jawaban sementara dari hasil penelitian kita. Yang keempat, pengumpulan data, yang mana dapat menggunakan populasi dan sampel setelah data ada, lalu dikembangkan dengan instrumen, dan instrumen tersebut diuji kembali. Jadi, akan menghasilkan analisis data. Setelah menghasilkan analisis data, kita dapat membuat kesimpulan maupun saran untuk penelitian kita tersebut. Yang kedua, penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada tahap orientasi atau tahap deskripsi, yang mana tahap ini dilakukan untuk melihat atau mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pertanyakan dalam penelitian kita yang terdapat unsur tempat, aktor, maupun aktivitas. Yang kedua, tahap reduksi atau fokus, yang mana di tahap ini kita menentukan fokus masalah kita, memilih di antara yang telah dideskripsikan tersebut. Yang ketiga, tahap selection, yang mana tahap ini adalah mengurai ataupun mengembangkan fokus masalah yang sudah kita lakukan pada tahap reduksi agar menjadi komponen yang lebih rinci. Setelah melakukan ketiga tahap tersebut, kita akan menghasilkan kesimpulan ataupun hasil dari penelitian kita. Selanjutnya, apa sih perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian kombinasi? Yang pertama itu berdasarkan sifat realistis. Kalau metode kuantitatif, itu realitasnya dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dan sedangkan metode kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi, pemikiran, dan interpretasi. Yang ketiga, kombinasi. Jika dilihat dari sifat realistis, hal tersebut tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya. Yang kedua, berdasarkan hubungan penelitian dengan yang diteliti. Kalau metode kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya.
hal hasil bersifat independen maupun berdiri sendiri. Sedangkan metode kualitatif itu peneliti sebagai human instrument dengan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Yang ketiga, kombinasi. Yang mana kombinasi adalah hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, dapat independen dan interaktif. Dan yang ketiga, berdasarkan hubungan variabel. Kalau metode kuantitatif, itu bersifat sebab akibat atau kausal, yang cenderung melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti. Dari variabel tersebut, dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Jika dilihat dari metode kualitatif, itu bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka dalam penelitian kualitatif, dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, kombinasi. Hubungan antara variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif, yang mana ini tergantung model kombinasinya. Selanjutnya, data kuantitatif dan data kualitatif dapat dibinakan melalui metode dalam pencarian data tersebut. Yang pertama, kalau data kuantitatif itu dapat digunakan menggunakan metode eksperimen atau percobaan dan metode survei ke lapangan. Jadi metode ini dilakukan secara langsung. Jikalau metode kualitatif itu dapat digunakan mengenai wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi pada objek penelitian kita tersebut. Jadi, dalam analisis data ini, kita dapat meneliti berdasarkan keperluan ataupun keinginan kita. Apakah data yang kita teliti itu ataupun objek yang kita teliti itu termasuk objek kuantitatif ataupun kualitatif ataupun campuran. Oke, sekian dari penjelasan mengenai metodologi penelitian. Terima kasih.